waktu kita, memanajemen potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Dan di GMKI, saya juga belajar bagaimana dilatih melalui PDSPK, melalui latihan kader, latihan organisasi, bagaimana belajar untuk melatih, mengelola. Oke. Gimana Tom, kabar? Sehat? Sehat. Kesibukan Gimana apa? kabar? Aku baik, sehat. Ketum sendiri kesibukan apa nih selama pandemi? Ya, sambil tetap berusaha menjalankan kerjaan-kerjaan kan, sambil urus organisasi. Ya, sembari berdoa semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya. Oke, mantap. Amin, amin. Gini Tom, sebetulnya aku pengen discuss soal perjalanan Ketum menjadi seorang ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, lalu kemudian sekarang memegang sekretaris umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia seperti itu. Sebelumnya, apa sih yang melatar belakangi Ketum untuk kemudian ingin menjadi ketua umum pada saat itu? Apa yang melatar belakangi itu, Tom? Ya, sebenarnya kan aku masuk pengurus pusat itu tahun 2012 sebagai sekretaris fungsi organisasi tahun 2012 sampai 2014 di bawah kepemimpinan ketua umumnya Supriyadi Narno. Nah, jadi tahun 2014 itu ketika masuk ke persiapan menuju kongres di Pontianak, nah sebenarnya ada dorongan-dorongan dan juga ya dari luar, dorongan dari luar maupun dari pemikiran aku pribadi yang mencoba memikirkan apakah aku melanjutkan kepengurusan, maju sebagai ketua umum atau sekretaris umum, atau ya sudah menyudahi pelayanan di GMKI. Dan waktu itu aku memutuskan sebenarnya untuk tidak melanjutkan karena berbagai pertimbangan, termasuk waktu itu berpikir untuk menyelesaikan studi, kemudian juga persiapan ingin menikah dan lainnya. Nah, jadi makanya tahun 2014 di masa kepengurusan Ketua Umum Ayub Pongrekun dan Desi datang, ya saya tidak masuk lagi di kepengurusan GMKI. Nah, namun ternyata sekitar tahun 2016 awal, nah panggilan itu kembali muncul. Bukan hanya karena dorongan dari luar, tapi justru mulai muncul kembali suara-suara itu ya dari pemikiran atau dari dalam diri sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada semacam panggilan, keinginan untuk sepertinya ini ya aku harus kembali ke GMKI, harus menjawab panggilan ini. Dan aku diskusi dengan banyak orang, termasuk juga dengan keluarga. Nah, sampai di satu kesimpulan, ya kita harus menjawab panggilan kita. Soal kemudian terpilih atau tidak, itu urusan nomor 2. Tapi yang paling penting adalah kita menjawab panggilan kita ketika memang kita dipanggil untuk kembali melayani di GMKI. Nah, itu yang menjadi alasan akhirnya saya memutuskan untuk kemudian maju sebagai calon ketua umum di Kongres Tarutung tahun 2016. Tapi pada saat itu keluarga menyetujui bahwa Ketum maju untuk menjadi ketua umum, itu menyetujui semuanya? Atau memang ada perdebatan di situ? Setelah saya diskusi, justru dari keluarga khususnya kan waktu itu kan aku sudah baru menikah tahun 2016 awal. Nah, justru dari istri yang sama-sama juga dulu di GMKI, nah dia justru yang memberi dorongan terakhir lah bisa dibilang. Ya kalau memang ada panggilan ya harus jawab, jangan sampai nantinya menyesal tidak menjawab panggilan kita. Oke. Itu menarik sih, Tum. Lalu kemudian pertanyaan yang mungkin orang awam tidak tahu atau mungkin adik-adik kita tidak tahu seperti itu. Bagaimana Ketum mengawali karir di GMKI, mulai dari masuk GMKI hingga menjadi ketua umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia? Iya, yang pertama perlu saya kalau dari aku sih berpikir ini bukan karir. Ya ini panggilan pelayanan kita di organisasi. Beda karir itu kan pekerjaan. Nah, kalau ini ya tugas tanggung jawab kita. Nah, kenapa kemudian saya memilih untuk aktif di GMKI, kemudian juga sekarang di GAMKI?
Nah, ini berangkat dari filosofinya kelompok orang yang punya tujuan yang sama, yang kemudian uh, merasa terpanggil dan berusaha untuk bisa melakukan perubahan. Dan di sini yang saya rasa aku nggak bisa berjuang sendiri, harus didukung oleh teman-teman, harus bisa berjuang bersama kawan-kawan, bergerak di berbagai bidang. Dan menurutku GMK ataupun GAMKI adalah salah satu organisasi yang mempersiapkan orang-orang yang ingin melakukan perubahan bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negaranya. Oke, itu menarik sih, Tum. Lalu kemudian, apakah Ketum pernah menjadi ketua cabang ketika mengawali pelayanan di GMKI, atau mungkin hanya sekedar BPC biasa seperti itu? Ya, pernah masuk di cabang Bandung kan, kalau cabang asal saya kan di cabang Bandung. Pernah aku kemudian diminta untuk semacam menjadi PJ lah untuk posisi wakil sekretaris cabang, kemudian jadi sekretaris cabang, dan terakhir sebagai ketua cabang. Wow. Jadi proses itu ya kita mulai dari, bahkan sebelumnya dari kepanitiaan, kita jadi panitia LOLK, jadi kemudian panitia turnamen futsal. Jadi proses itu ya nggak tiba-tiba kita ujuk-ujuk jadi seorang sekretaris atau ketua cabang, tapi dimulai dari jenjang-jenjang yang lebih ringan atau yang lebih kecil. Tapi ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil, pasti kita kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Oke. Lalu kemudian bagaimana Ketum mengatur waktu ketika kuliah lalu ber-GMKI? Itu kan dua hal yang sebetulnya harus berjalan beriringan tuh, antara kuliah dengan ber-GMKI. Ada orang yang aktif ber-GMKI tapi kemudian kuliahnya terbengkalai seperti itu. Ada orang yang tidak aktif sama sekali tapi dia pintar seperti itu. Apa yang menjadi Ketum punya atur waktu seperti itu ketika kuliah lalu kemudian ber-GMKI? Ya, jadi kita kan sebenarnya dengan berorganisasi itu kan belajar untuk mengelola waktu. Nah, saya waktu masih sama kuliah semester 1, masa orientasi, dosen mengatakan bahwa harus dimiliki oleh seorang mahasiswa agar dia itu bisa sukses setelah lulus dari kampus. Dan dosen tersebut menyampaikan IP itu hanya 1 dari 20 kriteria tadi. Dan dia juga bukan yang menjadi urutan pertama. IP itu ada di urutan ke-11 lah, sekitar 17 atau 18. Nah, sisanya itu soal manajemen diri, soal menganalisis masalah, termasuk soal manajemen waktu dan lain-lain. Dan itu menurut dosen ini bisa didapatkan tidak hanya di bangku kuliah, tapi juga di organisasi. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan organisasi itu bisa menghambat kuliah, salah. Yang bisa menghambat kuliah, ya diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mengelola waktu. Justru ketika kita bisa menjalankan kuliah sambil juga berorganisasi, dan keduanya bisa berjalan dengan baik, kita sudah belajar bagaimana mengelola waktu, bagaimana menetapkan prioritas untuk setiap hal-hal yang menurut kita penting ataupun tidak penting untuk dilakukan. Kita juga belajar untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak hanya bekerja sendiri, karena nantinya ketika teman-teman sudah terjun ke dunia pekerjaan, ya tidak mungkin satu orang bisa mengerjakan semua hal. Tentu butuh kerjasama, dan kerjasama itu harus dilatih sejak masih muda. Nah, sekarang menurut saya teman-teman ya kembali ke diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa mengembangkan talenta kita, bisa mengembangkan potensi diri kita, kita salah satunya harus belajar untuk bisa mengembangkan, bisa untuk kemudian memanajemen waktu kita, memanajemen potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Dan di GMKI, saya juga belajar bagaimana dilatih melalui PDSPK, melalui latihan kader, latihan organisasi, bagaimana belajar untuk melatih, mengelola waktu yang kita miliki. Oke, menarik. Lalu kemudian Tum, pada saat menjadi ketua umum, apa yang kemudian menjadi tantangan Ketum ketika menjabat sebagai ketua umum seperti itu? Baik tantangan internal maupun eksternal seperti itu. Yang pertama kan tentunya kita jadi pengurus, target kita itu kan bukan menjadi ketua umum,
Nah itu target saya bukan menjadi ketua umum, tapi dengan menjadi ketua umum, ya saya ingin bersama dengan teman-teman pengurus pusat waktu itu, ya melakukan hal-hal baik, meninggalkan legacy di berbagai bidang kepengurusan, sehingga itu kemudian bisa dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya. Dan tentu kita berharap kepengurusan berikutnya akan lebih baik dari kepengurusan kita. Karena itu yang membuat namanya organisasi itu bisa berjalan meningkat. Tidak mungkin kita ingin ya yang baik itu hanya zaman kita, ya enggak. Kalau itu sih kita itu hanya membawa ego kita pribadi. Okay. Tapi yang kita inginkan, kita meninggalkan legacy, kita meninggalkan warisan yang baik, sehingga kepengurusan berikutnya itu bisa menjadi semakin lebih baik dari kepengurusan kita. Nah, apa yang menjadi tantangan adalah ada yang pertama, banyak orang yang sudah terbiasa dengan kondisi yang ada, terbiasa dengan kultur-kultur yang belum tentu kultur itu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, ini yang kita mau menjadi tantangan dan ingin kita mau dorong adalah kita tidak membenarkan kebiasaan-kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk. Kalau kebiasaan yang baik kita benarkan wajar. Tapi membenarkan kebiasaan yang salah atau yang sudah kurang tepat kan itu ya menurut saya tidak bagus untuk organisasi. Jadi kita justru apa? Ya kita membiasakan kebenaran, membiasakan yang harusnya itu seperti apa. Yang paling ideal untuk mengembangkan organisasi kita di era sekarang seperti apa. Nah, itu memang yang sulit dan kita berupaya untuk bisa melakukan. Nah, yang kedua yang juga menjadi tantangan adalah GMKI memiliki cabang yang sangat luas. Tentunya ini butuh effort, butuh dana, butuh sumber daya yang kuat juga, sehingga kita kemudian bisa berpikir bagaimana mengembangkan semua potensi yang ada dari hampir 100 cabang GMKI di seluruh Indonesia. Nah, di situ kemudian kita menginisiasi adanya dana abadi, puji Tuhan, info yang saya dapat terakhir, kita sebelum waktu kongres itu ada sekitar 250 juta dana abadi. Kemudian setelah kongres kita berikan lagi ada LPJ dari LPJ pelaksanaan kongres, kita tambahkan lagi 500 juta, jadi sekarang dana abadi sudah 750 juta. Yang kita targetkan ini harus bisa mencapai minimal 3 miliar, sehingga tiap bulan ada bunga yang bisa masuk ke dalam kas pengurus pusat, sehingga dengan bunganya itu kita bisa menjalankan, paling tidak ada kunjungan-kunjungan ke cabang itu bisa dijalankan, biaya-biaya operasional itu bisa kemudian terbantu. Nah, jadi itu beberapa tantangan, dan yang terakhir adalah soal bagaimana kita itu terbiasa dengan teknologi digital. Nah, ini menurut saya yang menjadi tantangan, tapi dengan adanya sekarang pandemi COVID, kita melihat teman-teman GMKI sudah terbiasa bagaimana menggunakan platform digital untuk melakukan misalnya pertemuan-pertemuan online, kemudian juga sudah lebih terbiasa kemudian berkirim surat dengan email dan lain-lain, yang menurut saya itu sangat sangat membantu proses-proses komunikasi konsolidasi organisasi kita. Oke. Lalu kemudian Tung, ini imajinasiku ya, ketika misalnya dalam rapat internal, otomatis kan pasti banyak pendapat, banyak masukan, banyak saran yang diberikan sama anggota pengurus pusat yang lain. Lalu kemudian bagaimana ketika itu Ketum menolak pandangan atau pendapat dari pengurus pusat yang lain seperti itu? Bagaimana caranya? Apakah menolak dengan halus atau dengan kasar seperti itu? Ini kan mekanisme sebetulnya yang harus orang juga tahu seperti itu. Ya, kalau perbedaan pendapat kan itu wajar pastinya kan, karena namanya kita punya perbedaan pemikiran, latar belakang pendidikan, juga latar belakang komunitas, keluarga dan lain-lain, ya tentu pemikiran-pemikiran kita itu kan pastinya bisa berbeda-beda. Nah, cuman kan sekarang itu bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan pandangan ini dengan bijak, sehingga tidak ada kemudian yang merasa tersakiti ketika pendapatnya tidak menjadi keputusan atau menjadi kebijakan yang diambil. Nah, ini yang saya rasa pertama kan teman-teman itu butuh untuk didengar pendapatnya seperti apa. Jadi kita persilakan setiap orang menyampaikan pendapat, mungkin ada yang menolak, mendukung atau apapun itu. Nah, kemudian ya silakan kemudian masing-masing saling menyanggah pendapatnya, dan pada akhirnya kita harus mengambil kebijakan yang terbaik. Dan tentu pendapat itu tidak bisa kemudian keputusan yang kita ambil, kebijakan yang kita ambil ini menyenangkan semua orang. Dan setiap orang pun harusnya ketika berbicara namanya kesepakatan bersama, ya ketika akhirnya keputusan dia tidak menjadi keputusan yang diambil,
pendapat dia tidak menjadi keputusan yang diambil, ya dia harus juga menerima. Bukan kemudian juga justru dalam tanda kutip membuat isu-isu lagi di luar. Nah, jadi ini yang menurut saya kedewasaan dalam berorganisasi, termasuk juga dalam misalnya tadi pengambilan kebijakan seperti ini yang kita pelajari dan harus kita benar-benar pahami di organisasi, termasuk di GMKI. Oke, menarik. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian di eranya Ketum Sahat, kepengurusan Ketum Sahat, memperhatikan cabang-cabang GMKI yang lain. Karena kan luas nih, ada 92 cabang kalau terakhir ku ingat waktu kongres kemarin. Ada 92 cabang. Bagaimana kemudian memperhatikan cabang-cabang semuanya itu gitu loh? Atau memang tidak bisa, atau ada yang tidak bisa terjangkau seperti itu? Ya, ini memang menjadi tantangan dan saya rasa juga itu menjadi evaluasi di kongres lalu. Tidak semua cabang juga kemudian yang bisa kita kunjungi atau yang bisa kita kemudian bantu atau dampingi. Tapi ya pastinya saya dan teman-teman pengurus pusat di masa itu berusaha semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin, sebaik mungkin, bagaimana kita bisa paling tidak ya mendengar apa yang menjadi aspirasi. Ya kalau bisa kita ikut membantu misalnya pergumulan mereka, atau misalnya membantu menjalankan, mensupervisi program-program yang dilakukan oleh teman-teman cabang. Nah, yang pertama yang kita coba bantu adalah pelaksanaan implementasi PDSPK, pola dasar sistem pendidikan kader. Nah, puji Tuhan di masa priorisasi yang lalu, kita dengan tentunya juga tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan oleh PP periode sebelum-sebelumnya, karena ini juga kan satu ikatan yang panjang. Tidak bisa dikatakan bahwa keberhasilan suatu kepengurusan hanya karena kepengurusan tersebut. Tapi ini juga tidak lepas pastinya dari program-program yang dilakukan oleh periode-periode sebelumnya. Nah, kita di periode yang lalu itu kemudian berpikir bagaimana bisa membantu cabang melaksanakan, menyusun silabus RPP dan melaksanakan implementasi PDSPK. Dan puji Tuhan hampir 50 cabang, sekitar ya hampir 50 cabang, itu yang di periode lalu itu bisa menjalankan implementasi PDSPK. Karena kita memberikan supervisi. Nah, ini yang kemudian tentunya menjadi gambaran bagi kita semua, bagi teman-teman di cabang. Kalau teman-teman punya niat, punya kemauan untuk menjalankan program, pasti akan ada jalan yang kemudian diberikan. Pasti akan ada saja solusi-solusi yang bisa kita lakukan, sehingga program-program itu bisa kita jalankan. Nah, saya sering bilang kepada teman-teman, kalau saya datang ke cabang, waktu kita menyusun program di sidang pleno, kita itu menyusun program itu dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena di situ kita tulis, kita mau buat Natal, biaya 5 juta, Maper, biaya 10 juta, terus ada kita mau buat implementasi PDSPK, biaya sekian juta. Padahal dana yang sekian-sekian juta itu nggak ada sama sekali di kas kita, kan? Nah, total biayanya, total 100 juta dalam 2 tahun, atau 100 juta dalam 1 tahun kepengurusan. Sementara tidak ada dananya di dalam kas kita. Beda dengan misalnya perusahaan atau pemerintah. Paling tidak di kasnya itu sudah ada mungkin anggaran dari pemasukan, pajak, dan lain-lain. Tapi kita dengan beriman, dengan penuh iman, kita menuliskan semua program-program itu di sidang pleno. Nah, seharusnya dengan iman yang sama, kita juga berusaha untuk bisa menjalankan setiap rencana-rencana tadi. Harusnya kan? Bukan justru kemudian kita ya hanya bisa mengeluh, hanya bisa kemudian menyesali, kayaknya kita nggak bisa buat Maper nih, kita nggak bisa buat Natal, kita nggak bisa buat PDSPK. Padahal kita waktu menyusun sidang pleno itu sudah menuliskannya, dan saya percaya itu sudah kita doakan dan sudah menuliskannya dengan iman. Nah, itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman. Ya, yang penting kita berusaha. Ya pasti nanti ketika kita bisa berusaha dengan maksimal, mengeluarkan semua potensi-potensi kita, bekerja sama dengan semua anggota yang ada, dengan semua pengurus yang ada, ya setiap kekurangan ataupun tantangan itu bisa kita jawab. Nah, paling tidak misalnya kita bisa mengadakan Maper, tidak dengan biaya 5 juta, tapi dengan biaya cuma 2 juta kita bisa laksanakan. Kita bisa mengadakan Natal yang kalau kita anggarkan tadinya 10 juta, tapi karena kita berusaha dengan kesederhanaan, kita berusaha supaya itu bisa berjalan, dengan biaya 3 juta aja bisa jalan. Nah, itu menurut saya yang justru harusnya menjadi pegangan kita, bukan kita melihat, dananya tidak ada, anggota-anggotanya ini tidak ada, akhirnya kita tidak melakukan program-program tadi.
Nah, ini yang saya rasa harus menjadi paradigma dari teman-teman, bahwa yang punya gerakan kita ini adalah sang kepala gerakan. Betul. Dan harusnya kita percaya sang kepala gerakan pasti membantu kita untuk melaksanakan program-program di organisasi ini. Oke, ini menarik sih tuh. Lalu kemudian ada nggak kesulitan Ketum ketika mengunjungi cabang-cabang yang mungkin sulit akses kendaraan seperti itu? Ada nggak cabang-cabang yang sulit akses kendaraan dan Ketum pernah kunjungi seperti itu? Ketika menjadi... Ya, kalau soal kesulitan akses kan berbicara infrastruktur, ya kita tahu kan tidak semua daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, ini memang masih menjadi tantangan pembangunan kita yang harus terus kita suarakan, bagaimana infrastruktur itu, termasuk juga infrastruktur darat, laut, udara, semuanya itu bisa merata di seluruh daerah. Dan ada banyak daerah memang yang untuk mencapainya ya butuh tantangan. Misalnya kita harus menempuh lewat laut atau lewat darat, tapi jalannya misalnya tidak bagus jalannya dan lainnya, tapi itulah jalan perjuangan yang memang harus kita lalui. Dan saya rasa yang lebih banyak, kalau saya mungkin cuma sekali bisa datang, saya berkunjung ke satu daerah. Yang pasti banyak mengalami tantangan ini ya teman-teman dari pengurus cabang ataupun dari Korwil misalnya. Nah, makanya kepada mereka-mereka ini kita harus terus mendukung, harus terus mendoakan agar pergumulan, tantangan, salib yang mereka pikul itu bisa mereka hadapi, dan mereka bisa terus menjalankan konsolidasi organisasi dengan sebaik mungkin, dengan tantangan-tantangan yang ada. Oke, menarik sih. Itu menarik banget sih. Lalu kemudian, aku kan pernah dapat buku Pancasila Rumah Bersama, seperti itu. Gagasan itu kemudian Ketum dan bersama-sama teman-teman pengurus pusat lainnya menggagas buku itu. Apa yang melatar belakangi buku itu tuh? Pancasila Rumah Ya, Bersama. kita melihat, kita berangkat dari pergumulan kita GMKI maupun masyarakat bangsa kita juga secara umum, dengan kondisi di masa usia Indonesia yang sekarang ini masih ada saja nih orang-orang yang berpikir bahwa Pancasila ini bukan menjadi falsafah hidup yang utama, masih ingin mempertanyakan ideologi atau falsafah hidup kita, yang padahal ini sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi konsensus, sudah menjadi dasar kehidupan berbangsa bernegara kita sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, dari situlah kemudian dari pergumulan ini kita melihat, kita GMKI atau mahasiswa Kristen harus juga berkontribusi untuk menunjukkan bahwa berbicara soal filosofi falsafah hidup negara tentang ideologi ini, kita mahasiswa Kristen sudah sepakat, sudah tuntas menyepakati bahwa Pancasila lah dasar negara kita, bukan lagi yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita coba tunjukkan, ya tidak cukup dengan hanya kata-kata, tapi kita harus dokumentasikan itu lewat buku, lewat tulisan. Dan yang menulis itu ya banyak senior-senior, teman-teman GMKI. Kalau saya dengan beberapa teman-teman pengurus pusat ya hanya sebatas inisiasi. Para jagoan-jagoannya ya teman-teman yang menjadi penulis, yang kemudian menuangkan gagasan-gagasan mereka, bagaimana Pancasila ini harus kita sepakati bahwa inilah dasar rumah kita bersama. Bahwa Pancasila ini menjadi rumah kita bersama, masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama, golongan, dan lain-lain. Oke, berarti segitu pentingnyakah Pancasila buat pemuda khususnya GMK itu? Melihat realitas ini. Ya, sangat penting. Sangat penting, Bro, karena pengalaman aku juga beberapa kali ke luar negeri menghadiri beberapa acara yang mengundang GMKI, selalu seperti waktu saya ke Mesir, ke Sri Lanka, kemudian juga terakhir ke China, itu kita selalu diminta berbicara soal bagaimana Pancasila ini ternyata bisa menyatukan perbedaan yang sangat banyak di tengah masyarakat Indonesia. Nah, berbeda hal misalnya waktu saya ke Mesir di Timur Tengah, sukunya tidak terlalu banyak, agamanya juga hanya beberapa, tapi mereka itu terdiri dari belasan negara. Iya, betul. Saya ke Sri Lanka, mereka juga menceritakan mereka di satu negaranya yang ya Sri Lanka itu kan di selatannya India. Itu paling hanya beberapa, ya luasnya kecil lah. Tapi mereka sendiri masih pernah mengalami konflik. Kalau teman-teman tahu pemberontakan Macan Tamil. Oh iya. Nah, makanya mereka bertanya, kenapa Indonesia
yang luasnya itu sangat, ya bisa daerah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, berbeda suku, agama, golongan, daerah, dan lain-lain, itu bisa bersatu sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Nah, saya bilang, Pancasila lah yang menjadi pemersatu kita. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami oleh pemuda-pemuda sekarang. Jangan kemudian kita terbawa dengan pemikiran eksklusif, hanya memikirkan kepentingan kelompok kita saja, kepentingan suku kita, kepentingan agama kita. Jangan juga kita berpikir bahwa orang lain itu ya lebih buruk daripada kita, bahwa kita lah orang yang kelompok kita yang paling baik. Nah, ini pemikiran-pemikiran eksklusif yang berbahaya bagi persatuan kita. Tentu kita pasti punya rasa bahwa ya suku saya misalnya Batak, ya suku saya punya keunggulan, ya nggak masalah. Tapi bukan berarti kita kemudian menjelekkan suku lain. Begitu juga dengan agama. Saya yakin agama saya ini agama yang benar. Bukan berarti kita kemudian menghina agama orang lain. Nah, pemahaman ini yang harus dimiliki oleh pemuda-pemuda sekarang. Karena kita lah masa depan dari bangsa kita. Oke. Ini menarik sih tuh. Lalu kemudian pastinya dong anak muda ini, pemuda ini punya harapan kelak menjadi seorang pemimpin. Baik bukan hanya pemimpin organisasi, tapi juga pemimpin misalnya di rumah, ataupun di kantor, di pekerjaan, seperti itu. Menurut Ketum sendiri, apa modal terpenting untuk menjadi pemimpin? Nah, yang paling penting itu kan, kalau saya orang yang sepakat bahwa kepemimpinan itu berbicara 1% bakat, dan 99% usaha atau perjuangan. Jadi teman-teman yang sekarang ini masih berusaha belajar, jangan pernah merendah diri, jangan pernah merasa minder. Percayalah ketika teman-teman berusaha, teman-teman ingin mengembangkan diri, teman-teman pasti akan menjadi pemimpin. Dalam skala yang paling kecil sampai nantinya skala yang lebih besar. Nah, saya percaya kepemimpinan itu yang paling utama adalah kemauan untuk mengembangkan diri, kemauan untuk belajar, kemauan untuk menjadikan orang lain itu sebagai guru, sebagai mentor dari kita. Jangan pernah kita kemudian merasa baru dikit aja kita tahu, kita sudah merasa hebat begitu, sudah merasa kita itu yang paling jago. Nah, kerendahan hati untuk mau belajar ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, sehingga dia akan mau mengembangkan potensinya, talenta yang dia punya itu akan dia bisa kembangkan. Bakat yang dia punya kemudian bisa dia kembangkan sesuai dengan bidangnya. Nah, menjadi pemimpin itu juga bukan berbicara posisi. Kalau yang menurut aku pahami, bro, tapi berbicara impact, dampak, pengaruh yang kita punya. Jadi jangan berpikir bahwa ya kalau menjadi pemimpin harus jadi ketua cabang, ketua umum, atau sekretaris, dan lain-lainnya. Tapi ketika teman-teman diberi kepercayaan, misalnya sebagai sekretaris bidang, atau misalnya diberikan kepercayaan sebagai koordinator acara, kepercayaan-kepercayaan yang sederhana mungkin menurut teman-teman, tapi ketika kalian bisa menjalankan tanggung jawab yang kalian miliki dengan baik, kalian bisa memberikan pengaruh, kalian bisa memberikan dampak yang besar dari peran-peran kalian itu, sebenarnya kalian sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang menurut saya harus dimiliki, bukan kita ingin menjadi apa, tapi kita bisa menjadi bagaimana. Nah, ini yang teman-teman harus bisa pahami, sehingga kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Menarik. Ini perkataan Ketum yang menarik, bahwa sebetulnya pemimpin itu bukan posisi, tapi impact. Karena ini yang aku amati ya, Tum, ketika berGMKI. Banyak orang yang pengen jadi ketua cabang karena pengen lobby-lobby politik, misalnya kayak gitu. Ada ditawari ABC seperti itu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Dan ini membuka paradigma bahwa pemimpin itu bukan sebuah posisi, tapi impact seperti itu. Oke, Tum, terakhir. Iya, bro. Jadi gini, karena kenapa ini penting? Karena banyak orang yang karena punya tujuannya hanya ingin menjadi seorang ketua misalnya, setelah tercapai, ya dia tidak memberikan pengaruh apa-apa untuk melakukan perubahan bagi gerakan atau bagi organisasi yang dia pimpin. Karena dia mindset-nya itu ya ingin menjadi apa. Nah, justru posisi-posisi itu ada supaya kita bisa menjadi bagaimana. Ya kita tentu beda tentunya dampak yang bisa diberikan seorang ketua cabang misalnya dengan seorang ketua komisariat. Kan lokusnya apanya sudah beda kan. Ketua cabang kan untuk satu kota, ketua komisariat untuk satu kampus. Tapi itu akan menjadi sama saja ketika tidak ada pengaruh yang diberikan. Nah, sehingga pengaruh itu yang paling penting, bagaimana kita ingin menjadi seorang, termasuk saya kenapa terpanggil
untuk kemudian memutuskan untuk menjadi ketua umum misalnya di GMKI, karena saya ingin dengan posisi sebagai ketua umum ada pengaruh yang baik, ada dampak yang positif yang saya bisa berikan bersama teman-teman yang lain untuk kebaikan organisasi dan juga kebaikan di komunitas kita termasuk bangsa dan negara kita. Nah, ini yang saya harapkan adik-adik di GMKI, teman-teman seperjuangan, saudara-saudara sepergerakan semua harus berangkat dari semangat kita ingin memberikan bagaimana. Sehingga kita dengan itu harus menjadi apa. Bukan kita harus menjadi apa dan tidak tahu melakukan apapun. Nah, jadi kita harus berpikir mau melakukan bagaimana, sehingga kemudian dengan ingin melakukan bagaimana, kita harus menjadi apa. Nah, dari situlah kemudian dampak yang bagaimana itu bisa kemudian kita lakukan dengan posisi yang kita dapatkan atau yang kita jalani. Oke. Lalu kemudian ini terakhir tuh dari diskusi kita panjang lebar soal pengalaman Ketum menjadi ketua umum. Lalu kemudian apa nih pesan Ketum buat teman-teman sepergerakan yang mungkin ingin memimpin cabang ataupun yang ingin menjadi ketua umum pengurus pusat, karena ini mendekati kongres pasti sudah banyak lobby-lobby pengen jadi ketua umum. Rame nih, dinamikanya udah seperti seru lah. Apa pesannya seperti itu? Dengan ya, untuk teman-teman yang ingin menjadi pemimpin di organisasi kita, termasuk yang ingin mengisi posisi-posisi yang penting, mulai dari tingkat komisariat, cabang, sampai pengurus pusat. Yang pertama tentunya yang harus kita lihat apa yang menjadi motivasi kita. Bagaimana kita dengan posisi yang akan kita isi, apakah itu sebagai ketua, sekretaris dan lainnya, kita bisa memberikan dampak yang positif. Bagaimana caranya? Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang harus menjadi pemikiran pertama, teman-teman. Bukan kemudian langsung berpikir aku harus jadi ketua, harus jadi ketua umum atau sekretaris umum. Tapi nggak tahu nih mau melakukan apa selama 2 tahun ke depan. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman pikirkan. Bagaimana dampak yang akan teman-teman berikan ketika teman-teman diberikan kepercayaan sebagai penanggung jawab dari organisasi ini. Nah, yang kedua tentunya bagaimana itu tadi harus disosialisasikan kepada teman-teman di cabang. Harus disosialisasikan kepada para pimpinan-pimpinan cabang agar mereka pun tahu dan memiliki satu frame yang sama. Ini nih perubahan yang akan dilakukan oleh calon pemimpin kita. Nah, sehingga ketika mereka memiliki frame yang sama, memiliki pemikiran yang sama, ya mereka juga akan mendukung upaya yang akan kita lakukan. Dan saya dari dulu selalu tekankan kepada teman-teman, termasuk kepada diri saya sendiri, yang paling utama adalah apa visi kita, dan bagaimana kita bisa menjelaskan visi kita ini kepada kawan-kawan yang ada di sekitar kita, dalam hal ini juga para pemimpin-pemimpin cabang. Jangan berpikir, kita, menurut saya organisasi GMK ini masih ideal. Dalam arti, pemimpin-pemimpin cabang itu masih rindu dengan pandangan-pandangan ataupun visi dari calon-calon pemimpinnya. Tidak kemudian yang berpikir secara pragmatis, harus ada misalnya dibantu uang tiket dan lain-lain. Saya rasa itu tidak ada di kader-kader kita. Karena kader-kader kita, para pemimpin-pemimpin organisasi kita ini masih memiliki pemikiran yang idealis. Dan itu yang harusnya dijawab oleh para calon. Mereka sharing visi mereka, apa yang akan mereka lakukan. Ada plus minus dari setiap kepengurusan. Saya juga kepengurusan zaman saya juga tidak semua positif, banyak juga hal yang negatif. Dan itu tentu harus dikoreksi. Jadi kita tidak kemudian menutupi kesalahan kita. Tapi juga harus mau mengapresiasi dan meneruskan hal yang positif dari periode yang sebelumnya. Nah, ini yang seorang pemimpin harus bisa menyampaikan itu kepada teman-teman, kepada para pengurus cabang, sehingga dari situ akan kelihatan karakternya ini akan seperti apa, dan orang-orang akan terpanggil, akan termotivasi untuk mendukung dia. Dan saya harapkan itu yang menjadi fokus kita nantinya, selain tentunya berpikir tentang bagaimana perencanaan GMKI, kebijakan GMKI ke depan, yang menjadi fokus kita ya visi si pemimpinnya begitu. Bukan iming-iming yang lain, bukan hanya kedekatan emosional semata, bukan karena kedekatan cabang atau wilayah semata, tapi memang apa rekam jejak dan apa yang menjadi visi dari calon pemimpin kita. Nah, itu yang kita harapkan bisa menjadi pertimbangan
bagi semua teman-teman di cabang. Oke. Thank you tuh udah mau discuss.